Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di industri pasar modal nasional terus menjadi biruan dan memantik minat pelaku pasar serta pembaca idxchannel.com. Hal ini tampak pada deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, yang diantaranya merujuk pada berita-berita terkait update informasi yang terjadi dalam ekosistem pasar modal domestik. Salah satunya terkait ditunjuknya Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik untuk menjadi pejabat sementara atau PJS Direktur Utama BEI seiring mundurnya Iman Rahman dari kursi pimpinan BEI tersebut. Lalu juga soal perubahan klasifikasi investor saham dari semula terbagi dalam 9 jenis atau kategori, kini diperluas menjadi 27 kategori jenis investor. Dengan semakin luas dan spesifiknya, klasifikasi tersebut diharapkan dapat semakin memberikan informasi penting dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian juga ada kabar dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang terus menegaskan komitmennya dalam membantu industri pasar modal nasional untuk bangkit. Dengan salah satunya rajin memborong saham-saham domestik dengan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Tak ketinggalan juga informasi terkait update terkini kinerja emiten yang kali ini datang dari PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA yang baru saja merilis capaian pendapatannya di 2025 di tengah harga nikel yang tengah merosot. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita 1, Jeffrey Hendrik resmi ditunjuk jadi PJS Direktur Utama BEI. Ya, sebagaimana kita telah ketahui bersama, PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru saja telah ditinggalkan sosok Direktur Utamanya Iman Rahman yang telah mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kondisi yang terjadi pada industri pasar modal dalam sepekan terakhir, pada akhirnya resmi menunjuk Direktur Pengembangannya Jeffrey Hendrik sebagai penggantinya. Keputusan penunjukan tersebut telah ditetapkan dalam rapat direksi BEI yang digelar pada Jumat 31 Januari 2026 lalu, di mana posisi Jeffrey bakal mengisi jabatan Direktur Utama BEI hingga Juni 2026, di mana periode kepengurusan direksi 2022-2026 resmi berakhir. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Klasifikasi investor saham berubah jadi 27 kategori. Ini daftarnya. Sementara itu kabar juga datang dari perkembangan upaya pembenahan industri pasar modal nasional, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja secara resmi membuat aturan baru terkait klasifikasi investor alias pemegang saham bagi perusahaan terbuka. Perubahan tersebut dilakukan dari susunan klasifikasi sebelumnya sebanyak 9 jenis sesuai aturan yang lama dan kini diperbanyak menjadi 27 jenis klasifikasi investor. Menurut pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, peningkatan klasifikasi jenis investor ini sengaja dilakukan demi meningkatkan transparansi data pemegang saham sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Sejumlah jenis klasifikasi baru jenis investor bursa efek tersebut bahkan mencakup jenis investor dari kalangan pemerintah, swasta, hingga dana segar yang ditaruh oleh perusahaan pinjaman online. Dengan ragam jenis klasifikasi investor yang semakin banyak, diharapkan dapat menghadirkan informasi yang semakin detail dan akurat, serta dapat terbaca dan dianalisa secara lebih jelas dan komprehensif. Berikutnya berita ketiga, ciri-ciri saham potensial menurut Danantara yang dapat dicermati. Ini 4 kriterianya. Seperti telah kami jelaskan di pembukaan tadi, Badan Pengelola Investasi Danantara memang telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk ikut mengambil peran penting dalam upaya pembenahan dan normalisasi kondisi yang terjadi di industri pasar modal tanah air. Salah satunya dengan aktif melakukan aksi beli, terutama terhadap saham-saham lokal dengan potensi yang diyakini menjanjikan. Dalam artikel kali ini, pihak Danantara mencoba membagikan sudut pandang atau point of view-nya terkait kriteria saham-saham yang dinilai layak untuk dikoleksi. Kriteria tersebut disampaikan langsung oleh Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir, di mana pihaknya bakal fokus untuk mencermati tata kelola perusahaan, serta keterbukaan informasi perusahaan sebagai dasar utama dalam melakukan pertimbangan. Beberapa kriteria tersebut meliputi tingkat valuasi yang menarik, arus kas yang kuat, kondisi fundamental bisnis yang baik, serta likuiditas perusahaan yang memadai. Sebaliknya, Pandu juga menyebut soal kriteria saham yang dinilai red flag alias berisiko tinggi, sehingga layak dihindari dalam konteks berinvestasi, di mana saham-saham berisiko tersebut merupakan jenis saham yang harganya telah melonjak sangat tinggi dalam beberapa waktu terakhir, yang membuat kapitalisasi pasarnya jadi melambung
Meski secara faktual, fundamental bisnisnya tidak ada yang berubah, alias tidak menjanjikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Kita lanjut ke berita keempat, harga nikel merosot, MBMA raup pendapatan 14 miliar dolar AS di 2025. Kali ini kabar datang dari PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA yang merilis pendapatan unauditednya sebesar 1,4 miliar dolar AS di sepanjang 2025 lalu, di mana bersamaan dengan tren pelemahan yang juga tengah mendera harga nikel global. Pendapatan tersebut disumbang oleh tambang nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral atau CSM yang mampu memproduksi 7 juta wet metric tons saprolit. Produksi ini terhitung melonjak 42% secara tahunan serta 14,7 juta WMP limonit tumbuh sebesar 45% secara tahunan. Menurut Direktur Utama MBMA, Teddy Utomo, kemampuan perusahaannya meraup pendapatan didorong oleh peningkatan produksi penambangan, perluasan kapasitas armada, serta optimalisasi logistik perseroan. Terakhir berita kelima, Kopi Kenangan raup laba 290 miliar rupiah pada 2025, bakal IPO. Kabar ini sepertinya banyak ditunggu sekaligus menjawab harapan para investor pencinta kopi. Ya, salah satu brand utama industri kopi nasional, Kopi Kenangan, mengonfirmasi rencananya untuk segera melakukan penawaran umum perdana saham alias IPO di pasar modal Indonesia. Disebutkan bahwa PT Bumi Berkah Boga yang notabene menaungi merek Kopi Kenangan berhasil mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2025 lalu dengan meraup laba bersih sebesar 17 juta dolar AS atau setara dengan 290 miliar rupiah hingga akhir tahun lalu. Penjualan yang melesat diakui pihak Kopi Kenangan sejalan dengan langkah agresif perseroan dalam melakukan ekspansi, di mana pada akhir 2025 total gerai Kopi Kenangan secara nasional telah mencapai 1.324 gerai, bertambah 36% dibanding posisi 2024. Di mana perseroan tercatat masih hanya memiliki total 977 gerai secara nasional. Dengan bisnis yang terus berkembang, Kopi Kenangan juga terus memperkuat kesiapannya untuk menggelar IPO. Dengan melakukan uji tuntas, pemeriksaan pajak, hingga kepatuhan perizinan, di mana semua tahapan tersebut terus dijalani sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk dapat berkembang lebih maksimal di masa mendatang. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.